kedatangan pembicara yang spektakuler. Wih. Bersama Bang Uno tentunya dari ID Jongkok. Siapa sih nggak tahu Bang Uno ini? Yang waktu tahun 2024 itu pernah jadi pembicara di PyCon APAC. Ya Bang ya? Oh iya, benar. Oke. Takutnya kan salah informasi, jadi sebagai konfirmasi aja. Untuk teman-teman yang belum kenal Bang Uno ini bisa bisa di searching aja di idjongkok.com. Nah, di situ udah jelas keterangannya beliau. Beliau itu siapa? Terus juga mentor dari apa aja yang pernah diisi oleh beliau. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai sesi webinar kita hari ini. Kepada Bang Uno, dipersilakan. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang, atau sih kalau di Indonesia Timur kayaknya udah menjelang malam ya. Oke, thank you Bang Tommy, Palembang Pai, udah ngundang saya ke sini. Akhirnya kita bisa. Ini udah di series pertama, saya udah ini ya, terakhir ya. Nanti di bulan depan ada lagi kan? Oke. Iya, untuk bulan ini terakhir. Mungkin bulan depan ada lagi lah. Ada dong, masa nggak ada? Harus. Ada. Oke, izin share screen ya teman-teman. Ya, izin share screen. Ya, terima kasih tadi udah dikenalin. Mungkin kalau yang belum kenal, kenalan dulu aja. Ya, inilah. Ini kenapa saya bikin kayak begini. Ketahuan banget malesnya ya. Ini nama saya Uno. Nama lengkapnya Arya Suseno, tapi biasa panggil Uno. Terus ya ini emailnya, kalau emang mau lewat email, di Instagram cari di @idjongkok, webnya ini, ya namanya ini. Dah gitu. Saya sekarang ada di Palembang Pai. Biasanya ada di Payoto ID. Kalau ngajar ada di Kelas Automation. Kalau bikin konten ada di ID Jongkok. Gitu teman-teman. Nah sekarang tuh kita mau ngapain sih? Kita sharing-sharing dikit aja ya. Saya yang sharing-sharing dikit aja sih. Soal kebiasaan saya misalnya pekerjaan sehari-hari gitu lah ya. Di mana salah satunya tuh ini teman-teman. Sesuai judul lah ya, Selenium Power. Tuh, ini judul dari saya tadinya pakai bahasa Indonesia, terus Bang Tommy bahasa Inggrisin. Nah, jadi gini. Oke. Grab data pas login page, maksudnya gimana? Ya, intinya kita scraping lah ya, scraping halaman web gitu ya, web yang memang mungkin tidak bisa di scraping secara umum gitu ya, secara umumnya tuh harusnya kan biasanya kita nge-scraping apa sih? Di sini teman-teman pasti tahu soal scraping kan ya, ngambil data dari web, tulisannya itu semua tuh HTML-nya itu, data-data situ diambil, terus kita simpan di satu tempat lagi untuk keperluan lainnya lagi. Ini sih kayak gitu. Definisi sangat sederhananya kayak gitu. Nah, biasanya kalau kalau kita pakai Python ya kan, kita ngomongin soal Python gitu kan. Kita scraping yang umum itu pakai BS4 atau Beautiful Soup 4 gitu. Mungkin kalau teman-teman udah sering pakai, terus udah pernah sering dengar, atau malah udah biasa pakai, biasanya akan pakai ini. Nah, cuma ini yang umumnya gini, misal teman-teman bisa lihat dokumentasinya di sini. Ini tuh buat apa gitu, terus cara pakainya gimana. Normalnya sih gini teman-teman, ini kalau misalnya lihat dokumentasi gitu. Ini dokumentasinya sih Beautiful Soup. Ini cukup lengkap dokumentasinya. Cukup lengkap, tapi mungkin agak, kalau buat saya gitu ya, agak susah membacanya. Satu mungkin karena bahasa Inggris, kedua daftar isinya agak ribet. Tapi setidaknya nanti mungkin akan ada bahasa Indonesia di sini dokumentasinya. Terus cara pakainya itu gimana? Intinya gini, kalau misalnya kita punya sebuah halaman web gitu ya, misalnya kayak Freecodecamp gitu, yang news aja deh. Nah, ini kita ada halaman kayak gini. Terus kita mau ngambil datanya nih. Misalnya kita mau ngambil datanya satu-satu. Ambil ini, misalnya. Terus minta ada linknya gitu kan, kita mau ambil satu-satu. Kebetulan di halaman web ini tuh banyak. Ya. Itemnya banyak ibaratnya nih. Dari newsnya ini banyak macam. Mungkin ada sampai bawah tuh masih ada
mau artikel lagi, artikelnya banyak. Nah, contohlah kita mau ngambil ininya doang ya, misalnya si judulnya doang gitu loh, sama linknya doang. Kan kalau satu-satu capek gitu ya, satu-satu capek. Kebetulan dia akan setiap hari akan ada postingan baru. Ya istilahnya kayak gitulah. Satu-satu ya kita copy dulu, ambil linknya, copy teksnya, capek. Nah makanya biasanya itu digunakan pakai BSWord gitu ya, pakai BS4, pakai Beautiful Soup 4. Ini cara makanya gimana? Ya seperti yang kita pada tahu, ini adalah library teman-teman. Kalau misalnya kita cari di PyPy, salah, PI, kok Auto ID? Sorry, sengaja, enggak. Cari sini, cari Beautiful Soup, Beautiful Soup 4. Salah ngetik kayak beauty yang benar, beauty no. Beautiful gimana sih tulisannya yang benar? Nah ini. Nah, ini yang benar tadi. Nah, intinya kan kayak gini. Nanti kita tinggal pip install spasi nama package-nya gitu kan, nanti ke install. Terus caranya adalah di sini ada kasih caranya nggak sih? Oh nggak dikasih tahu caranya. Ya udahlah, ini caranya. Jadi kalau misalnya kita import dulu sih Beautiful Soup-nya, terus kita ngambil grab si HTML-nya, terus di Prettify biar HTML-nya gampang dibaca. Intinya gitu. Nih contoh ya, contoh halaman ini. Halaman ini kita mau ngambil judulnya aja misalnya judulnya. Kita siapin dulu nih, misalnya kita siapin dulu. Ini kayaknya kurang kelihatan, kita gedein dikit ya. Ini nggak apa-apa ya, saya sambil ngoding. Dari kosongan banget nih. Apa? Coba kasih namanya. Sebelum mulai, ini kan ini baru ya, kita bikin virtual environment dulu aja, soalnya belum punya. Kita dulu Python. Ya ada berapa ya? Ada 2. Oke, yang pertama aja Py. VNC.pl. Kita bikin virtual environment baru. Biar apa? Biar kagak nyampur projectnya sama yang lain-lain. Ini penting banget sih. Kita harus punya virtual environment dari awal. Kalau enggak, nanti berantakan package-nya gitu ya. Berantakan library-nya. Susah maintain-nya lagi. Kalau misalnya ternyata ada nyampur sama package-package yang lain. Nanti konflik. Gitu ya. Kita activate dulu aja. Dan udah aktif. Nah, kita butuh BSWord ya. Jadi kita perlu install dulu nih. Kita mau ngambil data ini, ngambil alamat aja. Ya, judulnya doang gitu ya. Kita copy nih. Ke sini, enter. Ya, dia bakal download dulu. Sambil dia download, kita bikin satu file baru, kasih namanya sampel1 ya. Sampel1. Oke. Dan udah ke install. Pastiin dulu VNV-nya udah masuk. Oke, udah VNV kan? Oke, sip. Oke, sekarang kita bikin ini ya. Caranya tuh kalau saya sesuai dokumentasi gitu ya. Ini gampang, tinggal from BS4 import Beautiful Soup doang gitu kan. Kita import dulu. Nah, kita kasih nama. Kita cari BS4 import. Ya, Beautiful Soup. Pendekin ya. Balikin lagi ke BS4. Oke. Nah, kita kan import gini. Intinya tuh kita punya URL kayak gini ya, URL halaman ininya tadi, si vcode command ini. Kita copy aja, taruh sini nih. Soal ini jadi string harusnya, taruh string sini. Terus kita mau ngambil si data yang respons dari si URL ini. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita yang umum gitu, kita nggak bisa pakai BSWord langsung gitu. Harus ada tambahan ya teman-teman. Yang umum kita kan butuh tambahan pakai library request. Buat apa? Buat nge-get ininya, URL-nya itu, data HTML-nya itu dapat.
gitu ya, kita ambil data HTML-nya gitu. Jadi kalau kita perlu install sih request juga. Ini secara umum, yang umum ya. Nah, kita install aja nih satu lagi nih ya. Jadi kita butuh apa tadi? Si BS4 sama request. Jadi kita pip install request pakai S ya. Ya dingin. Pip install request. Ini kebetulan saya pakai bukan pakai Mac OS, jadi pakai Windows. Jadi kalau teman-teman pakai yang Mac OS atau Linux, kayaknya sekarang udah masih pakai tulisan sintaksnya masih Python 3 nggak sih? Kayaknya ada beberapa yang udah enggak ya, langsung Python aja udah bisa ya. Saya udah kurang ini sih, kurang update lagi kalau yang ini, di Mac OS. Jadi kalau di Linux harusnya masih pakai sih. Gitu. Oke. Udah ya, udah install nih. Si request udah ada kan? Request udah ada. Sekarang kita bisa ngambil si URL ini gitu. Kita bikin satu variabel sama response, ya spare aja, terus request. Oh iya, diimport dulu teman. Import si request. Oke. Kita panggil si modulnya, masukin kita get aja langsung ya. Yang di get siapa sih URL yang tadi yang di atas. Nah, nah, terus kita mau nampilin datanya misal gitu ya. Datanya itu adalah berarti dari respon itu kita ambil teksnya. Kalau ini langsung di running gitu teman-teman, ya normal-normalnya aja kan gitu. Python sampel 1. Nggak jadi apa sih orang belum di print? Iya, benar juga. Kita print dulu. Print si datanya tadi kita coba aku langsungin dulu ya, langsungin dulu ya, nggak usah di-verify dulu, langsungin dulu. Nah, berantakan nih kayak gini nih, kan? Memang beneran HTML kita tarik semua gitu. Nah, sedangkan kan kita tadi mau ngambil ininya doang ya, mau ngambil si judulnya doang gitu, judul artikelnya doang. Kita bisa verify dulu kalau misalnya mau dirapihin biar kelihatan rapi gitu. Ini kan HTML banget nih. Kita bisa verify dulu. Ya, caranya gimana? Caranya tinggal ketik aja sih titik verify. Tapi kan yang kita mau apa namanya ambil itu kan bukan si emang data tertentunya gitu. Jadi nggak usah verify nggak apa. Jadi harus bisa langsung ambil ininya aja. Jadi kita apa ya ibaratnya kita bikin satu variabel misalnya namanya slope gitu ya. Soal dokumentasi lah gitu. Terus kita BS4 panggil BS4-nya, ini manggil ini ya. Ini terus kita ambil dari mana tuh tadi? HTML-nya dari data. Langsung aja terus kita parsing ya si HTML parser pakai sini aja. Ini kan ada pilihannya teman-teman. Kalau sini lihat baca di parameter sini. Pilih spesifik parsernya di HTML parser. Gitu. Terus kalau misalnya kita langsung cetak gitu, cetak bisa langsung sih sebenarnya. Kita print si SOAP verify, tapi kita kan mau ngambil ini doang ya, si apa namanya data. Ini dia, kita mau ngambil. Caranya gimana gitu. Kalau dokumentasi BS4 sendiri kan tinggal gini aja, klik kanan terus inspect gitu. Terus inspect, cari apa namanya, dia tagnya apa gitu. Misalnya teman-teman cari sini ada baca dokumentasinya gitu ya. Itu nanti bisa ambil find all, misalnya terus tagnya apa segala macam. Contoh lah ini ambil ini dulu ya. Misalnya kita ambil judul kan ada di H2 ya, di sini ada H2. Jadi kita bisa looping nih, kebetulan H2-nya ada banyak. Di H2 ini kan si header 2 ini ada banyak, setiap ini pasti H2. Bisa cariin satu-satu gitu, kita bisa ambilin satu-satu sebenarnya. Kita loopingin aja lah ya. Kita pakai for loop, misalnya kasih namanya H2 gitu, kita nyari H2 dulu. Di mana? Di yang parser tadi nih, si soapnya tadi. Kita cari dulu sekarang, kita find all. Nih, find all. Nah, di find all ini kita cari si tagnya yang mana, yang H2 gitu ya, H2 terus H2 yang mana dulu nih gitu, takutnya salah. H2 yang ada kelas name-nya apa gitu, kita bisa ambil gitu. Nah, oke nih kebetulan kelasnya ada ini ya. Nah, kalau pakai kelas di sini di argumen keduanya itu nggak bisa kelas gini doang, tapi kasih underscore, taruh di ininya di sini, ke bawah. Si apa namanya, nah kelas name-nya taruh sini. Nah, nanti dia bakal nyari
elemen dengan class name-nya itu postcard title kayak gitu. Ini kan di loop linknya kita for loop. Misalnya teman-teman mau langsung cetakin langsung, coba ya. Misalnya kita print apa ya? Judulnya apa gitu kan, judul tik 2. Terus ya isi H2-nya kita ambil teks. H2-nya kita get teksnya. Jangan lupa biar rapi kasih argumen strip di kita jadiin true aja. Biar apa? Biar rapi nanti tulisannya tuh nggak yang spasi-spasi nggak pentingnya kehapus. Jadi kayak gitu. Nah, ini tuh kalau misalnya langsung dicetak ya nanti akan ibaratnya langsung keluar judulnya doang. Nah, kayak gitu tuh. Ini yang scraping pada umumnya yang memang pakai HTML aja. Emang di HTML-nya tuh udah ada halamannya, kebetulan udah kebuka semua gitu. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, pas buka URL-nya tuh misalnya apa sih, halaman berita atau apapun, ini kan langsung muncul. Ya. Terus misalnya mau nambahin apa lagi nih, misalnya mau nambahin, ini kan baru judulnya doang. Misalnya, tadi dulu, so tahu banget. Misalnya kan ada link ya, ada linknya nih, misal, in fact, ada si anchor sini kan, ada anchor, href, bla bla bla, ini kan kita mau ambil linknya nih, misalnya kita mau ambil linknya, itu juga bisa, gitu ya. Dia masih children si H2 ini kan, jadi dari H2 kita bisa cari lagi, misal kayak gitu, kita cari siapa namanya, tag-nya sih, kita kasih nama variabel A aja deh, ketahuan banget, emang males bikin variabel. Dari H2 kita cari lagi gitu, kita find lagi, kita find apa yang taggingnya itu yang A, kayak gitu. Ini pakai BS4 normal begitu. Terus misalnya kita ambil kasih nama link gitu ya, kasih link, terus variabel link ini kita get ininya, get. Oh, tadi kan kita get teksnya, sekarang kita get ibaratnya atributnya si anchor itu biasa tuh href ya. Ya. Atribut href-nya, value-nya kita ambil. Kita get href. Nanti tuh kita bakal dapetin linknya gitu kan. Kita cetak lagi nih, misalnya kita print link. Ya, link berarti koma link. Ini ya kayak gitu. Ya, itu tinggal. Nah kan gitu, judul link judul kurang rapi ya. Kita tambahin baris aja deh, tambahin baris. Nambahin baris apa sih? Ini ya, /n ya, double /n kalau nggak salah. Biar ada batasnya. Nah misalnya kayak gitu. Linknya ngaco, kagak ada ininya. Ya bisa di inilah misalnya. Oke. Biar kita rapihin dulu gimana ya. Ini kan depannya tuh news ya. Oh, dia karena ini ya, kita bisa rapihin, misal linknya mau ada base URL-nya gitu kan, terus di ini kita tempelin aja gitu, bisa ya, kita tempelin aja. Misalnya caranya adalah si link ini kita cari dulu, kalau diawalin sama ini itu news ya kalau nggak salah. News gitu ya, das gitu. Oke, kalau depannya ada beginian, kita ini kita nama variabelin aja. New linknya itu adalah si ibaratnya kan URL tadi, URL base URL yang atas tuh. Ini kita kan tambahin sama link yang baru, tapi kita potong misalnya replace aja ya. Kita replace aja yang dipotong si newsnya nih, si newsnya ini kita jadiin kosong aja ya, kita lihat replace kosong aja ya. Nah kayak gitu lah. Ini yang dicetak si new linknya aja, biar rapi. Nah ini normalnya kan gini, ini namanya scraping teman-teman. Pasti udah tahu ya. Jadi judulnya apa, linknya apa kayak gitu. Ini yang umumnya, berarti yang normalnya gitu ya, yang umum. Tapi kan kalau misalnya kendalanya adalah gini, ini kita belum pakai Selenium ya. Kendalanya adalah kalau misalnya webnya itu kita butuh login dulu.
gitu ya. Kalau yang login doang kita sebenarnya bisa aja pakai request, terus kita methodenya kita ganti jadi post, terus misalnya ada authentication-nya ada kita punya gitu, cara kita tahu cara input username sama password dengan benar ke web tersebut lewat request, itu enak. Yang masalah adalah kalau misalnya ternyata autentikasinya cukup rumit nih gitu, cukup banyak, misalnya habis login terus dapat OTP segala macam, dah lewat sendiri. Masih untung kagak ada captcha. Kalau misalnya ada captcha ya udah ribet lagi. Nah, misalnya ini karena saya kebayang pekerjaan utama biasa kan jadi QA gitu ya. Jadi saya ini pasti teman-teman QA udah pada tahu. Saya tuh suka bermain-main sama web ini buat teman-teman belajar. Ya, kita bisa belajar di sini. Misalnya ini ada login-loginan nih misalkan. Terus kita masuk, kita mau ngambil data kayak tadi lah ya, kayak di FreeCodeCamp ini, tapi bentuknya datanya ini. Misalnya datanya data produk gitu, dari produk dari sebuah e-commerce misalnya kayak gitu. Kita mau ngambil judulnya gitu kan, judul apa nama produknya, terus halamannya gitu kan bisa. Halaman apa namanya? Harganya. Terus kita masukin nanti ke misalnya ke Excel atau ke CSV atau yang lain-lain lah ya, terserah itu nanti ya. Itu mah cara lain lagi gitu. Berarti cara dapetin datanya aja dulu. Nah, ini gimana gitu kan. Sedangkan kalau yang ini kan gampang Bang. Copy aja di URL-nya terus masukin situ. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Contoh ya, contoh. Contoh kita bikin sampel baru. Sampel 2 ini, misal aja nih Mas. Kopas aja lah ya. Kita kopas aja nih misal kayak gini. Saya nggak nyutain pakai post, karena saya mau nyutain pakai Selenium. Misalnya nih URL-nya ini kan. Otomatis kan harusnya login dulu lah ya. Harus login dulu, tapi ini ceritanya kita nggak pakai login nih, ibaratnya gitu ya. Pas kita cetak si token-nya, nah, verify nggak ya? Nah, verify aja deh biar cepat. User verify. Verify aja. Misalnya kita cetak gitu. Terus kita running si sampel 2-nya. Nah, otomatis nggak bisa dong gitu. Nggak bisa. Yang didapat gini doang nih, kosongan doang, nggak bisa, nggak dapat. Karena memang harus login dulu gitu. Terus caranya gimana nih? Nah, salah satu caranya teman-teman, kita bisa pakai Selenium. Nah, yang tadinya kita pakai request, kita ganti pakai Selenium. Selenium kan buat QA Bang? Enggak. Kalau teman-teman yang mungkin SQA atau software tester atau segala macam, ingetin aja, Selenium itu bukan untuk web automation testing, tapi untuk web automation. Nah, bisa untuk testing, bisa untuk scraping, atau yang lain-lain gitu lah ya. Nah, bisa pakai si Selenium. Mungkin kalau ada yang belum tahu Selenium itu caranya gimana, cara kerjanya gimana, kita buka dulu si Selenium. Caranya di PHP. Kan ini caranya tinggal install aja Selenium, pip spasi install spasi Selenium. Terus masalah dokumentasinya semuanya ada di sini sebenarnya teman-teman, ada di Selenium Dev sekarang. Dia nggak cuma di Python doang ya sebenarnya, awalnya itu masalah di Java apa di mana gitu. Jadi sebelum ada di Python, jadi ini framework Selenium ini, web automation ini bisa di berbagai bahasa. Nah, untungnya sekarang untungnya juga ada di Python gitu ya. Kalau yang umum kan ada yang pakai Selenium IDE, ini yang sistem recording gitu. Terus ada Selenium Grid, misalnya ditaruhnya itu ada di kita punya server yang memang terus ngejalanin semuanya paralel, segala macam bisa pakai Grid. Nah, yang kita pakai ini ya Selenium WebDriver. Gitu. Ya kalau misalnya normal Selenium kan, ya kita bakal bisa gerak-gerakin sendiri ya browser kita. Contohnya misalnya kayak gini. Siapa ya? Pakai sampel 2 aja ya. Sampel 2 ini kita komenin dulu. Kita installnya Seleniumnya. Python. Kok Python? Pip install Selenium. Sekarang ada versinya di Selenium 4 teman-teman. Jadi Selenium 4 sekian lah ya. Kalau masih yang
Kalau yang pernah nonton YouTube saya tuh itu masih Selenium 3 sekian nggak salah. Jadi sintaksnya akan berbeda. Dikit beda dikit doang. Tapi cara kerjanya akan sama. Paling kalau yang nonton itu YouTube tersesat dikit lah. Kulik-kulik aja sendiri. Ya, ini tungguin dulu dia bisa download dulu. Nah, stepsnya kurang satu lagi nih. Kenapa ya masih nyangkut? Nah, udah. Nah, Selenium udah masuk. Nah, cara makanya gimana gitu? Cara makanya gimana kalau Selenium ini untuk bisa login ke sini nih berarti gitu. Login ke halaman ini. Logout. Berarti kan kita harus masuk ke halaman loginnya dulu. Caranya gimana? Nah, kita import dulu. Jadi kita requestnya kita hapus dulu ya. Nanti dipakai nih, pakai cara web yang ada loginnya agak susah gitu ya. Terutama misalnya ada habis ini ternyata ada yang lain lagi gitu kan, ada OTP atau segala macam, ternyata agak sulit gitu. Kita bikin dulu teman-teman, kita import dulu Selenium-nya, from Selenium, import web driver-nya, web driver udah diimport. Nah, anggap ini aja dulu ya, URL-nya masih sama nih, URL masih sama, tapi kita karena mau login nih, kita startnya dari awal dulu ya, jadi belum masuk ke inventory. Nah, udah gitu, ngapain lagi nih gitu, kita tinggal bikin sebuah objek baru, driver, ini objeknya soalnya saya ngambil, ini kan kelas, ada modul kan, kita ambil kelas dari browsernya mau kita pakai apa, ini kan berupa kelas Chrome aja lah, yang gampang ya, yang semua orang pakai lah ya. Kita pakai Chrome, terus udah gini aja sementara. Terus kita misalnya driver, kita buka URL-nya, hampir sama kayak request driver get, terus masukin URL-nya. Nah, normalnya gini teman-teman, normalnya akan gini, kita running ya, dia akan kebuka webnya, Python sample 2. Buka webnya, tapi akan bentar doang. Nih, coba. Nih. Tuh, buka, udah tutup lagi. Nah, asik ya. Sekarang kita coba tambahin optionnya dulu, biar dia tetap kebuka. Mungkin kita bikin agak lebar ukurannya atau gitu. Coba ya. Sekarang kita coba. Kita tambahin option dulu, teman-teman. Di sebelum driver ini kita tambahin option dulu. Kita kasih nama options. Apa ya? Nggak salah tuh ada di driver. Chrome option, karena kita pakai Chrome, karena saya ambil optionnya dari Chrome option, objek baru nih option, terus kita masukin function-functionnya, options biar nggak langsung nutup ya, biar nggak langsung nutup tuh pakai apa namanya, kita tambahin argumen teman-teman intinya, atau ya inilah kita pilih ini expansion option. Ini dapat dari mana? Jujur mah, kalau saya sering dapat ini ada dari Stack Overflow. Saya masih pakai gitu, teman-teman, masih Stack Overflow. Kadang-kadang apa namanya lupa atau gimana, carinya di situ. Kenapa nggak nyari ChatGPT bang? Suka disasarin. Bukannya anti AI, enggak anti, tapi kadang-kadang kita mau nyari sesuatu yang pasti kan, akhirnya saya ke Stack Overflow. Gitu. Kali aja ada yang bahas, kalau nggak ada yang bahas kita yang nanya ya. Nah sini. Terus itu biar dia nggak langsung menutup, ya, biar nggak langsung nutup. Jadi pas ini, nanti kan dia buka, langsung nutup ya. Data store-nya udah, oh sorry, optionnya belum masuk. Ini si sini, si optionnya jadiin sini ya, jadiin atribut di sini. Option di sini, option. Nah, kan stay di sini kan. Nah, sekarang kita mau login, masukin username mau password kan. Nah, skill Selenium kita akan bekerja di sini. Pertama kita cari dulu elemennya teman-teman. Elemennya teman-teman carinya gimana, di web sini tinggal klik kanan aja atau kita inspect, buka DevTool-nya, pilih tab yang elements, jangan ke konsol atau network. Ya kalau misalnya kan, kalau misalnya kita developer kan bukanya banyak kan ke konsol atau network ya, tapi sekarang kita bukanya di elemen, stay di sini, terus kita cari elemennya gitu, username yang mana, password yang mana. Biar apa? Biar nanti si Selenium bakal ngeklikin sendiri ke sana kan. Kita pilih yang ini ya, lewat sini, lewat select elemen, terus kita klik aja di sini. Nah, normalnya kita akan dapat seperti ini, terus biasanya kita akan klik kanan biar gampang itu copy export. Itu biasanya. Yang mana yang kita dapetin relative expert atau mungkin expert yang expert tuh ya apa ya ibaratnya kayak nggak
cara kita nyari sebuah elemen, alamatnya nih, alamatnya mulai dari tag yang paling luar tuh dari head, body sampai ke dalam. Nanti kan kalau di paste kayak gini, kayak gitu dapat kayak gini. Ini kebetulan relatif bagus. Kalau misalnya dapetin yang copy yang full expert akan kayak gini nih. Panjang. Mulai dari HTML, terus ambil ke body, terus div pertama, ada div lagi, gitu masuk. Seribet-ribetnya begitu. Tapi untungnya kita ada apa namanya? Ada expert relatif, teman-teman. Ya, ada expert relatif. Jadi caranya ada rumusnya sebenarnya sih. Saya pernah sharing di mana saya lupa. Jadi caranya sebenarnya kalau cara gampangnya teman-teman install yang namanya Selector Hub. Itu extension Selector Hub. Nih, ini extension ada di Chrome, ada di Firefox juga ada. Tinggal di install aja, nanti akan muncul di sini Selector Hub atau di belah mana ya? Belah mana ya? Di sini ada Selector Hub. Nah, ini itu bisa nyari pakai ini. Nanti kita dapat tuh expertnya. Oh, ini expertnya input add ID username. Tapi sudah ada rumusnya, teman-teman. Cuman kalau saya jelasin sini kepanjangan, lu pakai ini aja deh. Terus kita kan dapetin elemennya tadi ada ya, dapat username sama password. Simpen dulu ya. Kita punya username. Nah, expertnya di sini. Satu. Terus yang punya password, expertnya biar cepet. Diantar keburu maghrib. Nih, yang ini ya, dapat expert, copy. Ke sini udah dapat. Terus satu lagi kan input username, password, klik login kan. Ini cari yang cepet aja. Ya, ini input, ID, login button, copy. Nih, login button. Biar cepet. Nah, dapat nih. Ini udah nggak pakai ya, hapus aja dulu. Nah, sekarang kita kan mau ibaratnya habis buka URL-nya, kita mau klik ngisi username-nya, ngisi password-nya, ngeklik login button. Intinya gitu. Nah, kita butuh tambahin teman-teman di sini, nggak cuma web driver doang. Jadi ada adegan di mana kita perlu cari elemennya, gitu ya. Find elemen, pilih elemen yang mana gitu kan. Yang tadi nih, yang ini sama ini gitu kan. Ada 3 berarti kan kita butuh si username, si password, sama si login button. Nah, tapi nggak bisa langsung. Kita perlu import dulu si penentunya gitu, penentu elemennya yang mana gitu. Kita import dulu ya from Selenium. Ada di WebDriver kalau nggak salah, terus ada di gimana ya? Di Common, nggak usah di Common. By. Nih, Selenium WebDriver Common by, import by. Kelasnya namanya by. Taruh sini. Nah, by-nya by titik. Nah, karena kita tadi pakai expert, kita ketik expert. Expert yang mana? Yang pertama kan ke username. Copy nih. Dapat, taruh mari. Jadiin string, masukin sini. 1. Diapain? Itu diisi kan. Kalau mau ngisi tulisan pakai SandKeys. Ya. Tulisannya apa? Passwordnya entar dulu. Username entar dulu. Saya juga nggak hafal. Terus ini samain aja ya teman-temannya. Kita pakai by expert juga. Sama ini dia passwordnya. String juga. Jangan lupa ini stringnya ini yang luar kutip 2. Bebas sih. Ya nanti rapiin pakai black lah sendiri lah ya. SandKeys nanti apa nggak tahu. Terus kita sini adalah by expert. Kita ininya yang ini. Ya, login button aja. Dapat. Nah, ini diklik bukan di SandKeys. Karena itu button kan diklik. Nah, yang SandKeys ini nih, passwordnya sama username apa? Kita pakai ini aja. Username-nya standard user. Outcode aja langsung sini ya. Kita nggak ngomongin patch object kan, nggak ngomongin OOP-an, jadi langsung aja sini. Dah. Ini kalau di running teman-teman, dia akan ngejalanin ngebuka webnya, masukin username, password, sama ngeklik login. Ini gitu. Dia akan melakukan loginnya sendiri. Ya, coba. Masuk. Error apa nih?
Dulu, saya ada salah nulis apa nih? Standar user. Line 15. Coba elemen ada nggak sini? Coba ya. Sering terjadi. Kurang sikunya itu. Oh iya, di belakangnya nggak ada ya? Benar. Makasih bang. Ini ya. Ini juga nih nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Nggak ada. Oke, sip. Nah, yes. Kasih bang. Lupa ditutup. Nyampahin doang nih. Nambah. Jadi buka dua lagi. Masukin username. Kayak gitu lah. Gitu. Ya. Nah, nanti dapat ini kan. Baru tuh di sini baru sih si BS4 Beautiful Shop-nya itu bisa berjalan. Gitu. Dia bisa kita pakai di sini. Gitu. Ya cobain kita pakai BS4 supaya nge-get nge-get data di dalamnya teman-teman. Sekarang gimana nih? Ini udah nggak dipakai ya. Hapus, kita kill dulu aja, Ctrl C dulu aja biar kita kill. Nah, habis dari sini kita kan akan ambilin satu-satu teman-teman. Nah, dia udah masuk ke halaman ini nih, halaman apa namanya? Halaman produknya lah atau si inventory-nya itu. Nah, kita dapat nih. Kita bisa get HTML-nya pakai Selenium. Ya, kita bisa ambil caranya gimana? Misalnya contoh gini. Kita kasih nama apa ya? Data aja dulu. Misalnya data atau page gitu bebas teman-teman. Driver, kita ambil source-nya. Page source-nya diambil. Kayak ibaratnya ke kanan terus copy source-nya. Kayak gitu. Nah, udah kayak gini, sama nih sama sampel 1. Caranya udah hampir sama. Ya. Caranya hampir sama sampel 1. Udah masuk ke kita ibaratnya kita parsing dulu gitu. Kita pakai ini. Sini. Di HTML-nya si data ini kan udah ada nih. Dapat diparsing lagi. Gitu. Contoh kita mau ngambil namanya gitu ya, nama produk kita ambil aja dulu. Caranya gimana? Ini kita perlu si find all dulu gitu. Misalnya inventory item gitu, inventory items kita tadi si shopnya itu yang udah dapat HTML itu udah diparsing gitu, kita cari pakai find all nama yang tadi. Nah, yang kita cari apa nih? Gantung. Kita cari, kita inspect lagi teman-teman. Tag-nya apa gitu. Kebetulan sini misalnya ya kan ini kan. Ini itu pakai berarti inventory item name gitu ya. Inventory item name. Tapi kita bisa cari jangan langsung ke ininya gitu. Kita kan ada banyak gitu ya. Kita bisa misalnya nantinya saya juga mau ngambil harganya juga gitu atau misalnya si deskripsinya. Kita agak naik ke atas sedikit si div-nya. Jadi jangan ngambil yang ini. Tuh ya. Kita bisa langsung ke sini aja satu kotak yang gede nih. Si inventory item ini bisa. Tuh, kita pakai ini aja. Jadi kita ambil div kelasnya yang ini gitu. Kita copy dulu aja. Oke, di sini berarti kita find all-nya ini berarti tadi tag-nya adalah div. Teman-teman lihat. Terus kelasnya itu kupas. Kelasnya itu inventory item. Gitu ya. Ini udah dapat. Nanti berarti semua inventory itemnya bakal kaget nih satu kotaknya ini. Nanti tinggal ngambil define lagi, misalnya ininya apa gitu, kenapa namanya si nama produknya apa, harganya berapa. Bisa seperti itu teman-teman. Kita lanjutin aja ya. Ini jadi ngeliatin saya ngoding dulu dikit nggak apa. Kita kita pakai iya benar. Misalnya si ini gitu. Kalau ibaratnya kalau nemu langsung ini maksudnya kalau ini nemu terus gitu langsung kita
Kita cetak dulu aja deh si misalnya list barang gitu ya. List barang. Kalau ping sini for i aja lah. Di item gitu kan apa ini ya? Enumerate aja deh, enumerate aja deh. Enumerate si inventory item. Inventory items. Bisa ambil gini, kita ambil datanya yang mana nih? Kita ambil si name-nya dulu ya. So, item name tag-nya gitu kan. Kita ambil dulu tag-nya. Jadi dari item tadi, itu kan item nanti kan jadi list gitu kan. Dari itemnya kita ambil siapanya dulu nih. Misalnya kita find si, nah dulu, saya juga nggak tahu nih. Ini ya, ini div. Div-nya kelasnya inventory item name. Copy dulu. Dia div juga kelasnya ini. Kasih underscore lagi, biar dapat kelasnya. Nah gitu. Ya, bisa gitu. Kadang-kadang ada spasinya atau segala macam, takutnya kelewat. Nah ini udah dapat kan? Item name tag-nya udah. Nah name-nya dapetnya gimana bang? Gitu. Nah, itu kan tadi dapetin elemennya doang teman-teman. Ya tinggal get text-nya aja gitu. Dari item name itu berarti ngambil dari item name tag si name-nya gitu, si text-nya gitu, get text aja langsung. Get text ya, item name terus langsung get text. Jangan lupa seperti halnya di sini kita strip through ini ya, kita strip through. Jadi get text strip through. Terus udah name-nya udah dapat nih. Coba bisa langsung kita cetak aja sih. Bisa kita langsung cetak aja. Misalnya tapi ketanggung ya, coba kita akan ambil yang lain lagi, misalnya harga gitu. Item price tag-nya nanti dari item juga itu kita cari lagi si ininya, find apa ya tadi tag-nya, ini dia. Oke, inventory item price kita ambil ini. Div juga teman-teman, tag-nya div juga. Mah taruh sini lah ya, terus taruh sini udah sama. Ini mah tinggal item price sama dengan item price tag, ambil si teksnya. Males ngetik, copy aja taruh sini. Nah, gitu. Kita punya name, kita punya price. Tinggal di cetak. Gitu. Ya, tinggal kayak gitu. Tinggal cetaknya, kita cetakin aja lah. Print apa ya? Nama, kok nama? Nama produk gitu ya, nama produk. Nama produknya apa gitu. Kita taruh ini aja deh. Item name. Lu pakai formatting string aja. Cetak ini sama cetak harganya. Harga produk dari item price. Coba dulu ya, coba tahu ya kan. Oh, kita close dulu teman-teman. Udahannya kita drivernya biar nggak nyampah, driver kita tutup dulu. Si web, si halamannya belum tutup. Ini tinggal sampel 2. Oke, apa nih error? Item name tag spasi bang. Ulang ya. Spasi. Ulang. Nah, gitu tuh. Nah, kagak rapi ya. Ya tambahin ini dah, tambahin apa namanya slash. Nah.
Gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau kita punya, kita pakai, kalau webnya ada loginnya gitu ibaratnya. Kita bisa pakai Selenium supaya dia bakal ngeloginin dulu, menjalankan seperti manusia pada umumnya gitu, login dulu segala macam, terus baru. Gitu. Ini kalau yang pakai Selenium. Bisa nggak pakai yang lain gitu kan? Sebenarnya bisa aja. Pakai Playwright juga bisa. Cuman kalau pakai Playwright, iya bisa juga, cuman akan lebih cepat aja sih. Gitu. Cuman dan webnya juga ada beberapa hal yang memang kadang-kadang Selenium itu lebih unggul dari Playwright. Gitu. Banyak cara. Nah, cuman ada lagi nih pertanyaan pasti. Bang, kalau webnya ada OTP-nya, nggak bisa langsung ya. Kalau misalnya ada OTP-nya, terus udah ada gitu, ada captcha-nya gitu kan, ada captcha-nya gitu kan. Sebenarnya sih udah ada cara kita kayak ini bukan sesuatu yang bagus untuk dibahas sih, tapi iya kita bisa nanggulangin itu, bisa nge-bypass itu semua. Cuman kalau emang cara yang lebih, kalau buat saya sih lebih amannya itu, teman-teman kita bisa pakai memang session yang emang biasa kita pakai gitu. Misalnya kayak kita, kalau kita buka Instagram atau apapun misalnya dari web itu kan biasanya udah kita loginin kan, udah dapat ininya gitu, session udah dapat, cookies-nya ada lah ibaratnya kayak gitu, kita pakai itu. Jadi kita masuk dengan kondisi web yang memang biasa kita buka. Kalau teman-teman lihat tadi, kalau saya buka nih si Selenium, running ya, ini dia buka tanpa jadi kayak sesi baru teman, session baru di browser, nggak nyambung sama yang saya pakai sekarang gitu. Ini kan saya udah login punya saya kayak gitu. Nah misalnya gimana bang, nggak usah lah mau ngelewatin itu semua, bisa, tapi jadi kayak misalnya si source demonya tadi tuh kan, ini saya misalnya udah ke login duluan gitu di profil ini, tapi kebetulan web ini nggak nyimpan ya, kayaknya nggak nyimpan session. Pas kita buka lagi udah beda lagi sesinya. Misalnya apa ya, kayak LinkedIn atau apapun gitu, itu kan perlu kalau kita buka LinkedIn akan buka LinkedIn lagi gitu. Nah kita bisa pakai profil yang udah ada teman-teman. Nah Selenium itu kita bisa pakai profil yang udah ada. Profil itu maksudnya ini ya, kalau kita buka browser ini udah profilnya kan, ini profilnya punya saya. Terus ya udah gitu, tinggal pakai profil yang udah ada, pas buka ya akan buka halaman ini lagi. Nah, itu bisa pakai Selenium. Tapi alangkah lebih enak lagi kalau mau lebih aman lagi, silakan. Ini kan yang cara lain nih. Ini kan cara lain. Kalau mau yang lebih kayaknya lebih bagus lagi nih gitu, silakan pakai browser yang lain. Saya biasanya pakai Brave. Kenapa? Biar kalau misalnya ada iklan, ada apa, bakal tuh ada lah, bakal kehilang tuh iklan-iklannya. Atau misalnya buka pop-up segala macam, kalau misal kita web yang agak ribet gitu, ada iklan segala macam, ya pakai Brave browser akan hilang gitu. Dan Brave browser terus ya udah pakai cara yang sama tadi, tapi kita perlu setup ulang si optionnya ini gitu ya. Optionnya itu kita tambahin teman-teman, biar kita pakai Brave dengan profil yang sama gitu. Ini kan tadi pakai Chrome, kita pakai browser, kita ganti jadi Brave. Itu caranya gimana? Tambahin optionnya sini ya. Tambahin optionnya agak panjang. Nah, saya juga nggak hafal. Saya buka juga catatan saya dulu. Coba juga mau ngapalin ginian ya. Nah, catatan saya mana sih? Sambil ngetik. Option, tambahin add argumen gitu. Enggak, binary option nggak salah. Binary occasion. Nah, cari browser kita posisinya ada di mana gitu. Misalnya kita cari Brave gitu. Nah, ini si ininya tuh di mana gitu, locationnya di mana, open file and location itu saya location. Oke, ya ini ada layer 11. Oke. Oke, saya copy dulu. Jadi saya itu ada di sini locationnya. Aman lah ya ini kan. Locationnya di sini. Kita tambahin ini teman-teman, si apa namanya, argumen baru. Jadi add argumen. Nah, ini agak panjang nih. Kayak kopas aja ya, biar cepet ya.
Nah, ini jadi kita tambahin user datanya aja sih. Sini user datanya di mana ntar? Saya nyimpan dulu di mana nih? User data tuh tempat profil dari Brave kita ada di mana? Yang sudah kita loginin kayak misalnya ini nih. Misalnya ini kan saya pakai Chrome. Kalau teman-teman nyari profilnya di mana, bisa cari di Chrome version. Nanti ada profile path. Nah, ini ada profile path. Nah, ini yang kita copy. Begitu juga di Brave. Itu saya udah nyimpen di mana? Ini profilnya Chrome. Saya profil Brave saya lagi saya cari dulu. Keterangan mana? Oh, ini ada. User data dir-nya itu ke sini. Nah, sini. Saya naruh ya. Biar nanti kebukanya browser saya yang udah tadi. Itu. Terus tambahin lagi ya si profilnya yang mana? Profil tadi yang default. Saya naruh di default. Berarti kita tambahin option, add argumen lagi. Kita masukin lagi sini. Profil directory. Profile directory. Di mana itu adalah si default. Gitu. Directory bang, iya directory. Ya, gini udah nanti akan masuk sendiri. Contoh ya, tadi kan pakai Chrome, kita akan running pakai Brave. Ya, itu tadi pakai Brave. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jangan kita close ya biar kelihatan ya. Biar kita kelihatan. Tuh, Brave kan? Nah, dia login, dia buka ini. Terus datanya langsung diambil. Gitu. Ya. Itu teman-teman, kalau misalnya kita mau Selenium itu bisa untuk pakai scraping, ya ngebantu BS4 untuk lebih gampang lagi. Kalau misalnya kondisinya kayak gini gimana? Ya udah gampang. Jadi kalau misalnya ada loginnya agak ribet, ada OTP, ada CAPTCHA, ada apa kan udah bisa dilewatin dengan pakai profil yang udah ada. Saya mau ngasih contoh deh. Ini masih ada waktu nggak? Masih ada ya dikit ya. Semoga masih ada. Saya mau kasih contoh. Saya punya satu codingan yang mungkin teman-teman pernah lihat. File. Ada di mana? Ada di mana? Lupa. Tetap. Saya buka baru aja dah. Saya cari dulu bentar. Nih, ya. Ini ceritanya gitu. Ceritanya saya mau scraping LinkedIn saya gitu. Punya saya ya, ingin saya. Jadi teman-teman kalau mau scraping lihat-lihat dulu ya, hati-hati webnya itu boleh apa enggak gitu, membolehkan atau enggak. Soalnya ada di beberapa wilayah juga beberapa negara itu enggak boleh gitu, itu ilegal. Jadi teman-teman harus baca dulu misal term and condition-nya gimana. Nah, LinkedIn kalau nggak salah sih harusnya legal aja dulu emang data follower saya juga gitu. Misalnya kayak gini, ini saya udah bikinin gitu kan. Sama persis, cuman dia ada auto scrolling juga. Jadi dia bakal gunanya adalah ini buat dapetin saya kan kalau misalnya di LinkedIn tuh ada connection ya. Mau tahu connectionnya tuh mana aja gitu. Saya connect sama orang siapa aja gitu. Itu bisa. Pakai cara yang sama. Pakai cara yang sama. Pakai Selenium, pakai Brave. Brave-nya juga udah saya loginin ke LinkedIn saya. Terus beres. Nah ini, bentar, virtual environment nyalain dulu. Nah, tuh. Python C script. Gitu. Oke, jadi dia buka LinkedIn saya gitu kan. Ya kalau saya setting ke sini, harusnya sih nanti dia akan nyari sendiri tuh. Dia scrolling sendiri ya. Dia scrolling sendiri.
sampai dia dapetin ya semuanya datanya dapat, nanti dia akan kita kasih ya udah biar kelihatan dah nanti ya ambil kasih jalan gitu ya scrolling sampai selesai. Ini ada yang namanya di sini nggak? Kalau namanya di sini berarti udah connect sama saya gitu. Jadi ini adalah cara sederhana, cara mudah untuk dapetin data dari web gitu ya, Selenium dan Beautiful Soup. Oke. Kita tunggu dulu sampai kelar. Ya gitu aja sih kalau dari saya. Mungkin kita bisa diskusi langsung atau saya balik lagi ke Abang Tom. Oke, terima kasih Abang Q. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh kok langsung aja ditanya, open mic aja. Di bawah santai aja. Ayo yang mau tanya, Iya. silakan. Haus juga ya. Minum dulu Bang ya. Ini belum kelar-kelar, nggak tahu kenapa emang jumlahnya banyak. Sorry. Yang ini nggak saya buka ya. Ini soalnya nggak boleh. Saya lupa kenapa file ini ada di sini juga. Nggak bagus teman-teman. Jadi scraping itu ada yang boleh dong. Silakan yang mau Bang Irfan. bertanya. Ya Mas Irfan. Ya diskusi gitu ya. Halo Bang Uno, udah lama kita nggak ketemu ya. Oh iya udah lama. Awal Maret ya kalau nggak salah kita kali ketemu ya atau apa? Iya pas ini meet up. Ya pas meet up di Jatinegara ya, Jatinegara Ah Jakarta. iya ya. betul. Habis belum puasa tuh masalah. Mas apa tuh nunggu malam gitu ya, biar apa tuh soalnya di presentasinya di kafe tapi yang di balkon Iya. gitu ya. Jadi nunggu gelap dulu. Mataharinya ganggu ya. Ya, ini bagus banget yang kemarin meet up itu Bang Uno ngejelasin tentang yang otomasi yang di HP ya. Kalau yang ini otomasi yang di laptop ya, di website ya. Ingatnya mantap Bang Irfan. Iya, kira-kira kalau nggak salah yang Selenium ini ada nggak di HP? Satu kayak atau nggak apa-apa pakai yang kemarin Bang Uno jelasin gitu. Yang Selenium di HP, gini Mas Irfan, kalau Selenium itu memang pasti bukanya ke web kan. Nah, kalau misalnya jatuhnya HP, kita pakai cara yang kemarin, Mas Irfan. Pakai Android apa gitu ya? Pakai Android, terus Appium, nah, bisa tuh kayak gitu caranya. Jadi, tapi saya masih belum ini sih, soalnya Mas Irfan, saya belum pernah nyoba banget kalau misalnya langsung ditempelin ke Beautiful Soup, karena kan bentuknya HTML. Kan? Iya, Beautiful Soup ya. Nah, kalau itu kan emang XML juga sih. Nah, itu belum pernah coba langsung tuh. Bisa digabungin apa enggak? Kalau misalnya bisa digabungin, keren sih. Selama ini soalnya kalau ngambil data dari si Android, saya ngandelin emang dari Appium-nya kan bisa ngambil get text-nya itu tuh. Jadi ngandelin pakai itu. Jadi kodenya agak beda dikit sama Beautiful Soup ya? Beda banget sih. Bukan dikit ya, banyak. Iya, beda banget. Kemudian ini kan ada kelas automation ya, apa tuh kelasnya Bang Uno kan ya? Ya apa tuh sudah lumayan lama ya? Sudah berapa tahun? Dari 2023 kalau nggak salah. 2023, jadi udah 2 tahun lebih ya. 2 tahun. Nah, berarti udah ada yang lulus dong ya? Sudah ada yang lulus, sudah ada yang kerja pakai kelasnya Bang Uno. Penasaran nih, kira-kira apa tuh yang ilmu yang scraping atau apa ini itu seberapa bermanfaat gitu di dunia kerja. Sebenarnya kalau cuma untuk kebutuhan pribadi kan memang mungkin kebayang ya. Ada beberapa orang yang capek ya copy paste gitu tulis satu-satu gitu. Nah, cuma kan itu kan kebutuhan pribadi. Kalau aku dulu pernah kerja sebagai bagian administrasi di pialang saham dan kerjaannya ngopi paste dari PDF gitu. Apa tuh informasi-informasi perusahaan-perusahaan yang publik gitu. Waktu itu belum paham Python, belum paham Selenium, belum paham website untuk buka dari PDF gimana.
Bahkan yang websitenya yang bursa efek aja belum kebayang. Jadi masih copy paste manual gitu satu waktu. Ya itu 10 tahun, Heeh. 20 tahun yang lalu ya. Nah, Wih. cuma pertanyaannya adalah eh, kalau misalnya nggak dapat kerjaan kayak gitu, kalau nggak dapat kerjaan yang istilahnya ngopi paste, berarti kan kita Heeh. nggak ini kan, nggak kebayang kan gunanya kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. gimana sih sebaiknya next action-nya buat orang yang, "Oh, aku udah dapat nih ilmu dari Bang Uno nih, kok daripada copy paste satu-satu mending dibikin script Python-nya aja," gitu. Tapi, apa gitu next action-nya supaya supaya ilmunya tuh benar-benar kepake gitu? Apa cari kerja yang copy paste Oke. atau mungkin ada jasa 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 di freelance atau Upwork yang untuk apa tuh, untuk, dibayar kalau kita bantuin orang nge-stepping gitu atau apa gitu. Eh, Nah, thank you Mas Irfan. Jadi sebenarnya sih gini, kalau memang apa namanya kerjaannya tuh gimana sih? Kebanyakan sih kalau orang-orang yang ngikut kelas automation itu memang apa ya? Kebanyakan mereka itu ada QA, software quality assurance kan, yang memang kerjaannya itu kan ngetesin satu-satu, berulang-ulang gitu kan. Nah, kalau misalnya manual kan capek. Jadi ditesinnya pakai pakai Selenium gitu, terus ngambil datanya, terus dibalikin lagi segala macam lewat Selenium, ya gitu. Jadi kebanyakan mostly sih yang ikut kelas itu memang tester gitu. Ya kerjanya lebih cepat. Jadi testingnya jalan yang memang sudah biasa apa ya berarti kayak repetitif gitu kerjanya memang udah ngetes login udah, ngetes check out segala macam di e-commerce-nya udah segala macam itu dibikin secara otomatis biar apa? Biar si QA-nya ini atau si testernya ini buat bisa ngelakuin kerjaan yang lain misalnya ngetes bug-nya itu yang misalnya bisa behavior yang beda banget nih dari user biasa gitu ya. Misalnya negative case itu dijalanin gitu ya, itu baru bisa bikin apa ngetes secara manual gitu. Atau misalnya ada laporan bug, itu kan butuh waktu juga kan. Udah ngetes juga gitu kan secara repetitif yang udah sehari-hari, tapi ada bug juga segala macam kan itu akan ribet. Jadi ini akan mempercepat kerjaan kebanyakan si QA itu. Tapi yang di luar itu gitu ya, untuk misalnya ini jujur aja ada beberapa kerjaan yang memang kayak dapat freelance dari luar, bang bikin automation ini dong, misalnya kebanyakan tuh dari entah itu dari instansi tertentu gitu ya, entah instansinya BUMN atau tidak gitu ya. Misalnya dong inputin data dong, datanya ribuan nih, ada yang sampai menuju ratusan ribu juga itu bisa nggak diinputin, tapi nggak bisa lewat, dia udah nyoba ternyata lewat API doang nggak bisa gitu kan, harus secara UI dijalanin gitu juga bisa. Jadi kebanyakan kalau yang dari freelance kayak gitu-gitu juga banyak gitu. Selain itu juga kalau misalnya scraping kan ngambil data nih dari web ya, entah itu legal atau tidak, tergantung dari webnya. Itu kan datanya bisa kita pakai lagi. Contoh lah sekarang kan, jadi gini, saya kan punya satu, ini Bang Tommy suka nanyain terus tuh. Saya kan punya Telegram bot, namanya Season Tot. Itu selain Telegram bot itu, Season Tot ini itu singkatan ya teman-teman ya. Itu sistem efektif NLP teknologi on Telegram. Disingkat jadi Sentot. Enggak sih, saya emang mau nyari singkatan yang bagus aja. Nah itu dia tuh ada kayak fitur atau kemampuan gitu ya, dia kalau misalnya scraping, bukan scraping sih berarti, saya mau nyari data sesuatu, kalau itu kan dia sebenarnya AI agent kan, kalau memang dari AI agent aja ya memang dari data dari yang udah dari modelnya aja gitu kan. Nah sedangkan kalau untuk misalnya nambahin scraping atau segala macam dia belum dapat, nggak bisa gitu kan. Misalnya nih tolong pelajarin dong web ini gitu, nah dia misalnya bilang oh saya nggak ada kemampuan seperti itu. Nah, kita bisa bikin kayak modul sendiri atau MCP sendiri untuk scraping. Nah, itu nanti datanya itu masuk ke dalam si AI agent itu atau chatbotnya itu, terus dia bisa olah lagi. Kayak gitu sih kalau yang sekarang-sekarang ini yang lagi saya coba-cobain gitu Mas Irfan. Kayak gitu, dan itu menghasilkan gitu. Jadi yang orang yang data entry, yang kerjaannya sebagai data entry masih belum tahu banyak ya di kelas automation. Yang data entry kemarin ada beberapa tapi ibaratnya kebanyakan gitu ya. Ini Mas Irfan, yang data entry itu maunya langsung gini aja. Mas bikinin ininya dong biar masukinnya banyak. Oh, udah jadi kerjaan saya. Jadi orang data entry-nya nggak mau Nggak naik mau. level ya, nggak mau Iya coding udah. ya. Ya udah saya codingin, Aduh. bayar gitu. Padahal padahal itu kerjaan aku awal-awal itu di Iya. Jakarta.
lumayan lah kan dapat tuh setelah data entry nanti disuruh ngedit website gitu kan. Jadi Ah, apa tuh kayak semacam apa istilahnya entry level kayak apa ya? kerjaan awal-awal gitu ya, kerjaan pertama-tama kan. Heeh. Heeh. Ibaratnya kan kita butuh kecepatan aja kan sama ketepatan kan buat Mm-mm. input. Nah Tapi itu maksud ya tuh kan kebanyakan gitu. nggak semua perusahaan tuh paham programming tuh gunanya apa gitu kan. Jadi Betul. untuk awal-awal mereka punya data entry kan lumayan gitu. Terus tuh kayak oh Nah, nggak apa-apa Pak, dia kerjaan manual dulu. Terus setelah setelah masuk probation, setelah selesai probation, oh Pak, ini kerjanya bisa aku lebih cepat oh gitu. Tapi hmm, gaji aku dinaikin gitu. bisa kayak gitu tuh. Iya gitu. Tapi sayangnya kayaknya sih kebanyakan gitu Mas Irfan. Dia Bang Gono Nggak mau tolong naik dong gitu. level. Heeh, maunya Iya. langsung gitu aja ya udah. Tapi Yang padahal untung kan sebenarnya yang bisa ya. di perusahaan-perusahaan kecil tuh UMKM atau apa tuh sebenarnya banyak kan kerjaan kayak Hmm, masukin data kan. banyak banyak Hmm. banyak dan sebenarnya sih paling banyak itu kalau mau tahu ya. Ini dari sekian banyak orang ya. Hmm. Ya kan rumah sakit, Mas. Oh, rumah sakit, banyak tuh. Tapi Hmm. apakah banyak yang website ya? Website. Karena kan mereka kerjanya aplikasinya di web kan. Oh, jadi aplikasi di web dan banyak yang data yang perlu dipindah-pindahin ya? Datanya jadi kayak gini Mas Irfan. Jadi dia punya dua aplikasi tapi nggak nyambung gitu. Yang satu misalnya Hmm. dari pusat, yang satu dari misalnya PPJS nih, yang satu dari rumah sakitnya. Nah itu dia udah nge-get dulu kayak CSV-nya atau XLS-nya gitu kan, datanya itu terus dimasukin satu-satu. Padahal kan sebenarnya kan bisa langsung ya, kalau kita tahu caranya. Nah itu jadi dia Hmm. tarik terus dia input satu-satu. Banyak kan tuh mau nginputin ya data udah matangnya di Excel ini, masukin ke webnya, misalnya sistem apa kayak gitu-gitu sih. Karena kebanyakan aplikasi yang digunain gitu. Kira-kira kenapa harus pakai Selenium ya? Contoh kayak kenapa nggak Boso tuh dianggap sebagai aplikasi terus habis itu ini apa kayak karena kan kalau yang di Android itu kan kayak layoutnya ya atau apa gitu. Aku nggak paham kenapa bukan Gimana Mas? bukan aku Bagus? yang nggak paham ya. Jadi lebih ke arah supaya orang lebih paham ini oh ini Bose loh harus ada di website gitu segala macam. Tapi ada juga yang otomasi yang sifatnya di aplikasi gitu. Sifatnya di Windows itu kan Microsoft Office kan bukan browser kan, bukan website Mm-mm. kan Microsoft Office. Mm-mm. Kecuali Microsoft Office-nya yang online gitu ya, Oh Microsoft iya, Office yang online. Jadi maksud tuh kayak kapan kita berharap bahwa sesuatu itu yang diotomasi ini tuh ada di website sama Mm-mm. yang kapan ada yang di laptop gitu. Seberapa seberapa kita agak maksa dikit ya ke yang perusahaan atau yang ngasih kerjaan ke kita gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang satu kan di web nih, terus yang satu di desktop gitu ya. Ibaratnya kalau yang desktop kan Mm-mm. sampai saat ini tuh ada sih caranya. Maksudnya dapetin elemennya memang dia beda, unik sendiri kan caranya memang kalau misalnya di Windows gimana, terus di Lebih misalnya susah ya. lebih susah, lebih susah, lebih susah. Walaupun Hmm. kalau mau dapetin desktop itu jangan pakai Selenium. Karena Selenium memang web browser semua kan, khusus web gitu. Oh. Kalau mau desktop itu kita pakai kalau di Python itu di Robot Framework ada. Robot Framework kan Python Hmm. juga ya. Dia kan Ya, soal ya, Python yang dibungkus bahasa manusiawi. Nah itu ya. ada library-nya namanya RPA Desktop. Itu bisa kita pakai. Kayak gitu. Cuman agak lebih ribet karena elemennya itu harus pakai aduh lupa. Tep, Windows Insight. Lupa. Nih pakai ini. Accessibility Insight. jajan nggak di kelas automation? Saat ini karena sebenarnya sih bisa aja ngajarin sih Mas Irfan. Cuman Tunggu karena ada tunggu peminat ada yang bayar ya. tunggu ada yang bayar aja sih. Kalau ada yang minat saya ajarin. Oh, jadi Pakai ini tuh. itu oh ya Pakai si sebenarnya heeh. jadi kayak Android ya yang kemarin yang beberapa bulan yang lalu Mas Bang Uno ajarin ya. Tapi Betul, yang betul. Windows gitu ya. Tapi Windows kayak Hmm, gitu. Nanti elemennya kebaca. Misalnya contoh kayak gimana ya? Ini tuh. Button start kan tuh, dia kan ketahuan tuh. iya, berarti mirip lah ya kayak Android tapi beda Mirip-mirip. beda 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 tools aja, beda namanya ya, Beda beda. terus aja. Kayak gitu. Mungkin secara garis besar berarti website yang sifatnya terlalu application kayak Figma atau Microsoft Office itu kan website yang terlalu apa sih terlalu susah diambil datanya kan. Betul. Oh, jadi kalau pakai Selenium pun belum tentu bisa tembus ya.
belum tentu bisa tembus, apalagi kalau ada HTML5-nya, Mas. Karena dia bisa apa tuh sengaja aja sengaja atau nggak sengaja apa tuh tadi apa elemen ya istilahnya elemennya Elemennya berantakan gitu ya atau berantakan. nggak kelihatan polanya ya nggak kelihatan patternnya ya. Pattern expert-nya nggak ada. Kayak misalnya kalau misalnya di webnya dibangun pakai ini, Mas Irfan, apa tuh? Yang satu untuk semua. Ya apa tuh Flutter, Flutter Flutter. Flutter 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 Flutter. ya, Flutter. Ya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu kita interaksi ke elemennya kan dia kan canvas kan? Itu Kalau susah. pakai HTML Canvas berarti elemennya cuma canvas doang jadi kita agak susah ya. Mm-mm. Tapi insya Allah sih dalam waktu dekat, enggak sih dalam dekat, emang saya lagi bikin. Jadi kalau misalnya yang bentuk canvas, dia akan kalau interaksi elemennya ya, misalnya ngekliknya itu berdasarkan gambar, misalkan elemen-elemennya misalnya ada bentuk-bentuknya kan, ada gambar segala macam, itu saya lagi coba dia bakal interaksi ngeklik atau ya berinteraksi langsung ke elemennya walaupun nggak ada elemen itu expertnya itu kalau bentukan kanvas itu lagi masih di kulik terus sih ya insya Allah Kita paling dalam cepat waktu dekat lempar jadi. ke AI ya. Paling cepat lempar ke AI bisa lihat gambar kan kanvasnya udah nggak bisa lihat gambar. Iya itu Nah, paling ya. cepat tapi kadang-kadang Tapi salah juga sih. belum tentu paling bagus dan belum tentu paling buah ya. Kayak gitu. Ya thank you ini udah agak dalam tapi thank you banget. Jadi kebayang lah apa tuh jadi kadang Bang Uno kan ngajarin automation Android, kadang ngajarin automation Iya. website segala macam. Ada banyak automation. Apa sih nggak bisa di automation sama Bang Uno gitu kan ya. Thank you banget kalau kalau misalnya kalau misalnya nggak ketemu yang gratisannya harus bayar dong ya ke kelas ya. Thank you Bang Uno. Thank you Bang. Ya lagi yuk. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Ayo, Itu siapa ada yang yang di mau chat ya? tanya? Ya, mungkin 1-2 pertanyaan lagi bisa. Ayo yang Tony, lain. itu ada di chat ya? Ada apa tuh? Syahrani Dwi Lukmana. Oh ini nih. Saya coba jawab dulu ya. Oke. Bang mau tanya rekaman hari ini mau nanya Bang Tommy ini mah. Kirain apa nih? Eric Holmes. Bang mau tanya bagusan mana Seleno top lewat saya pengen dapat. Enggak mau jawab. Ini Bang Eric enggak benar nih. Pertanyaannya, Oke, pertanyaan. mungkin dari aku kali ya mau tanya sedikit aja. Boleh. Ya. Kalau boleh tahu tools yang kemarin pas di event ASEAN Pasifik itu, kalau boleh tahu Bang Una itu pakai yang apa ya? Yang ada laporan testingnya itu loh. Oh, yang mana nih? Yang PyTest ya? PyTest namanya PyTest. PyTest atau yang mana nih? Soalnya kan pas kuliah di videonya itu, setelah ngelakuin tes apa gitu, Selenium apa-apa, nah itu ada tampilan laporan keluarnya gitu. Ini nih Mas. Pakai Alior. Nah ini. Oh. Cakep. Cakep. I see. Bisa dipakai. Tapi ini yang statis ya. Kalau yang dinamis mendingan pakai Grafana aja sih. Oh, Alior. Oke. Alior. Ini bisa Python bisa sambung pakai PyTest Alior si ininya ya. Gak apa-apa panjang dikit ya sini. PyTest Alior PyTest sorry. Alior. Ini udah digabung. Nih yang ini. Dia ngeintegrasi nama PyTest. Misalnya kita bikin unit testing, mau ada reportnya, pakai ini aja. Alior PyTest. Jadi tuh dia udah ngebungkus semuanya ya? Sebenarnya nggak bungkus semuanya, itu lebih tepatnya kita bakal nambahin kayak ini kan dia kasih judul gitu kan ya, judul stepsnya apa gitu kan, itu kita nambahin ya dibungkus pakai with function aja, with apa function yang mana kita bungkus masukin kata-katanya gitu. Oh iya ya. Kalau itu kayaknya pernah dibahas di PyAuto ID. Terus saya kasih linknya dah. Nah boleh. Soalnya kan mungkin semalam itu baru ngelihat baru ngulik videonya lah.
Jadi belum Video. belum tahu begitu dalam apa yang diituin. Oh, Mas Irfan deh. Jadi kepikiran ada perusahaan Indonesia yang kerjaan yang mengenai testing atau automation ya? Perusahaan di Indonesia yang kerjaannya Menyediakan tools-tools untuk testing atau automation. toolsnya ya. Mm-mm. Kayak AO ini kan perusahaan apa, Jerman atau apa ini? Kalau dari Indonesia mana ya? Saya juga belum tahu. Mungkin teman-teman yang lain tahu deh. Yang QA. Banyak kita pakai yang kalau misalnya kayak browser stack itu kan dari luar semua kan. Ini dari Indonesia kalau menurut saya gitu ya. Belum ada banget yang full dari Indonesia sih Mas Irfan. Yang kerja di sana mungkin ada. Jadi kebanyakan ujungnya ya terpaksa harus nyari perusahaan lain, terus apa tuh Mm-mm. departemen yang teknologi atau engineering, terus habis itu yang apa tuh yang butuh data atau butuh testing atau apa gitu ya. Mm-mm. Gitu. Kalau dari perusahaan yang apa tuh menyediain infrastruktur testing kayak gini belum. Di Indonesia kayaknya nggak tahu, sependek pengetahuan saya sih kayaknya banyak kan pada keluar sih atau bikin ya buat internal sendiri gitu. Ya bikin ininya sendiri, pipeline-nya sendiri. Gitu. Wah, kayaknya ada ide nih Mas Irfan. Enggak, lebih ke apa tuh nyari kerja aja. Oh, itu Iya, namanya saya tuh ide. kayak eh, kalau ke luar negeri kan remote segala macam kan perlu baca apa tuh perlu paham istilah-istilah mereka segala macam gitu. Heeh. Tapi kan kalau kalau misalnya perusahaan Indonesia kan mungkin lebih enak kan gitu. Lebih Iya, enak ngobrolnya. lebih enak ngobrol sih. Tapi setahu saya sih belum ada. Buka apa ya? Enggak. Satu jualan ke developer di Indonesia masih pada pengen gratisan. Iya, mereka bikin sendiri Mas. Tapi kebanyakan pada katalon sih, pada pakai katalon, terus pakai Cypress gitu ya. Itu perusahaan-perusahaan itu yang ujung-ujungnya bayar. Walaupun pakainya gratis, walaupun masih pakai ada yang masih trial atau apa gitu. Atau bajakan gitu ya. Iya, pengen ngomong gitu cuman gak enak Mas. Ya. Kayak gitu sih. Jadi ekosistemnya belum ada gitu maksudnya lebih kayak belum ada perusahaan yang bakal nge-sponsorin kalau misalnya ini kan. Sepanjang saya sih, mereka malah bikin sendiri masing-masing, kayak di Goto aja kan mereka bikin sendiri. Gitu ya udah, buat internal aja. Nggak yang bisa buat nyewain ke orang lain lagi gitu. Itu belum ada. Kalau conference belum ada ya conference testing di Indonesia ya. Kalau Udah conference ada. sudah ada. Udah ada di ISQA kan ada. Oh iya iya, komunitas apa namanya? ISQA, ISKA. ISG. Oh iya iya, Heeh. aku udah join di Telegram bisa cari ya ISGA ya. Ada. Di ISQA ada. ISGA community. Mm-mm. Lumayan sering. Kalau nggak salah conference pertama mereka di tahun ini apa tahun kemarin gitu. Oh tapi QA itu ya, bukan QA automation itu ya. tapi yang bukan yang automation secara umum gitu. Padahal kan Dan bukan automation sekarang kayak, iya itu scripting. enggak. Jadi emang QA doang. Tapi kalau yang untuk automation sendiri, ya kalau automation workflow kayak NetN memang ada, tapi nggak tahu udah mulai atau belum. Kayak gitu-gitu sih. Nah, yang awal yang lagi di kita lihatnya awal ini dia di Eropa di Stockholm bikin konferensi Hmm. namanya Automation Style. Wih, Bintangnya Automation, nama konferensinya. Kenapa nggak bikin versi Indonesia? Belum ada ya. iya, kenapa nggak coba? Pak Yoto ini bikin apa? Sama Palembang Pak ya? Iya, tapi kan kalau nggak ada perusahaannya, nggak ada sponsor Iya. kan ngapain kita bikin acara? Siapa? Nggak jalan tuh. Siapa yang Iya, biayain? harus ada yang nge-sponsorin dong. Siapa yang biayain? Oke, mungkin sebagai penutup pertanyaan mungkin aku ibarat kata itu memposisikan sebagai orang awam kali ya Bang ya. Boleh. Walaupun tidak awam. Jadi gini, yang mau kutanyain itu peruntukan antara selenium, Appium sama Playwright, terus apalagi tuh? Satu lagi itu apa sih lupa kan. Nah, Apa? pokoknya di antara tiga itulah
Minimal 3 itu aja dulu dah yang kutanyain. Nah, itu menurut Oke. Abang, Heeh. Selenium itu pasnya untuk di tingkatan apa gitu? Apakah beginner atau apa gitu? Jadi Oke. Selenium, Epium sama Playwright gitu. Jadi Oke. apa aja peruntukannya? Oke. Bisa. Udah? Oke. Jadi gini, Udah sih itu aja. kalau oke itu aja. Ya gini, kalau Selenium sama Playwright, Selenium kan yang lebih awal daripada Playwright, Playwright baru beberapa tahun lah, Selenium udah lumayan lama. Ini tuh peruntukannya untuk web automation, ya, web automation. Playwright juga untuk web automation. Oh iya, satu lagi ini apa? PyAuto, Apa? PyAuto GUI. Oh, PyAuto UI. Ya. Nah, Auto ID, Auto GUI. Oke. Nih kalau Selenium itu web automation, full web automation. Kalau Playwright itu bisa web automation, bisa juga kalau nggak salah API automation. Gantiin request atau gimana, tetap butuh request sih sebenarnya. API automation itu di Playwright bisa. Jadi kayak framework testingnya udah bagus. Selenium kan Playwright itu kan buatan Microsoft, bahasa awalnya kan pakai TypeScript sama JavaScript. Selenium bahasa awalnya Java, maksudnya bukan Python ya. Tapi udah bisa dua-duanya bisa Python. Nah, di sini juga bisa mobile browser. Kan di browser di mobile kan ada browser juga kan. Nah, itu Playwright bisa. Kalau Selenium, sepandai pengetahuan saya sih jarang untuk mobile browser si Selenium. Jadi Playwright itu bisa. Jadi fully ini Selenium itu web automation. Yang mau bagaimanapun paling banyak tuh penggunanya Selenium. Misalnya yang webnya agak aneh-aneh gitu ya. Misalnya webnya dijalanin pakai ASP.NET kayak gitu-gitu itu masih bisa ditanganin sama Selenium. Kalau Playwright kan masih baru. Jadi masih ada batasannya lah. Kalau misalnya kalau Selenium masih basic enggak. Penggunaannya kan sama, cuma produknya beda. Kayak gitu. Kalau PyAuto GUI, PyAuto GUI ini untuk desktop. Di close sorry. Sorry. Nah, kalau ini untuk desktop. Desktop, tapi berdasarkan dia bisa clicking terus typing di desktop itu berdasarkan dia koordinat ya, mostly koordinat. Tapi image juga udah bisa sekarang. Gitu. Jadi berdasarkan misalnya kita buka desktop gitu kan, dia bisa clicking, typing, dragging segala macam di ini desktop. Berdasarkan image juga bisa, udah canggih sekarang GUI. Nah, terus tadi misalnya ada lagi Appium kan. Kalau Appium itu untuk mobile automation. Sebenarnya Appium juga dia ada dependensi juga. Dia butuh Selenium juga. Ada beberapa hal yang butuh Selenium karena kan udah dapetin elemen-elemennya itu misalnya udah dapetin nih dari Appiumnya dilempar ke Selenium juga karena ada XML-nya kan. Selenium yang nganganin kayak gitu. Tapi ini khusus untuk mobile automation. Kalau Selenium sendiri nggak bisa. Gitu. Karena kan butuh dependensi kayak ya gitunya lah misalnya kayak apps-nya apa, terus XML-nya juga beda untuk elemen segala macam gitu. Itu mobile automation. Ini bisa di Android sama di apa namanya tuh iOS. Gitu. Ada lagi, masih ada lagi. Robot framework. Robot framework nih dia bungkusnya doang sebenarnya. Bisa tapi ada Selenium-nya, bisa ada Playwright-nya, ada desktop-nya tapi bukan PyAuto GUI, ada Appium-nya. Ini bisa untuk ketiganya, tapi tetap harus belajar basicnya untuk Selenium, basic Playwright, basicnya Appium, itu bisa dibungkus sama dia. Dia web, mobile, desktop, tapi dia itu kayak nge-cover dong, ngebungkus doang ibaratnya dengan bahasa lebih manusiawi. Gitu. Ada lagi nggak? Apalagi? Kalau API automation pakai request. Kayak gitu-gitu. Apalagi ya? IoT bukan automation ya. Ya kayak gitu lah.
Gitu Mas Tommy. Aman? Ya. Oke, paham, paham. Iya, soalnya dari dulu tuh sebenarnya ya ada bingung juga itu peruntukannya itu untuk apaan aja. Soalnya kan bukan mainan automation juga. Iya, emang kayak gitulah. Oh Jadi ya ada biar lagi, apa tuh? ada lagi. UI Automator nggak salah. UI Automator apa-apa gitu. Jadi Appium punya sebenarnya. Pokoknya ada satu lagi yang masalah itu. Tapi dia bukan lebih kayak nanti cari deh namanya UI Automator atau gimana deh. Saya lupa. Ya saya cari tahu dulu. Nah gitu, sorry. Sama buat mobile. Oke. Belum ada yang bikin Oh, ini ya, apa tuh automation segalanya ya. Harus gimana milih-milih ya. mas? Sendiri. Sorry bukan UI Automator 2. Ini Appium UI Automator 2. Nah ini belum ada mas. Masih sendiri. Nggak ada yang bikin bungkusannya ya atau apa gitu Paling di. dibungkus ini nih. Robot Framework. Dia nggak bungkus. Oh, ya mungkin bungkusannya. Cuman lebih berat. Runningnya lebih berat. Jujur aja. Maksudnya setelah pengalaman make gitu ya. Karena dia kan ngebungkus lagi gitu ya. Jadi lebih lambat. Oh, itu penyebabnya kenapa kadang kita perlu tahu yang lebih Hmm. spesifik ya, Iya. Udah biar gitu. lebih ringan. Udah gitu kadang-kadang dia terlambat nih. Misalnya si Appium kan udah versi servernya udah versi 2, Appium Python client-nya versi 5. Di Robot Framework itu pakai Appium Python client-nya masih versi 3, Mas. Lambat banget kan? Kalau telat itu artinya apa? Sintaks yang baru yang dipakai, jadi kayak fitur-fitur baru yang di Appium yang baru itu nggak ada di Robot Framework. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa Oh, dihandle. Gitu. oh, apalagi Android sama iOS Nambah lagi terus. lagi ganti desain ya. Ah, ah, Apa nambah iOS itu terus. apa? Liquid Glass. Kalau Android Android apa? Material Itu. Design ya. Material Design Oh, material design ya. ekspresif atau apa itu yang versi 3. Dan Jadi itu kalau misalnya ganti desain segala macam berarti ada kemungkinan perlu ganti juga ya kode-kodenya ya berarti. ganti desainnya sampai Dia kayak ganti level, layout juga kan berarti kan. ganti layout ya pasti berubah. Mm-mm. Tapi selama kita Belum ada punya yang bikin pakai AI ya untuk apa tuh untuk otomatis ganti kodenya ya. ada mas kayaknya mas. Oh sudah Ada ada. udah yang mulai nempelin dah. Hmm. Nempelin LLM di situ. Cek Jadi apa-apa. Kukira udah bisa jadi ke duit ternyata AI juga udah ngambil duitnya juga. mm-mm. Ya udah ada yang mulai. Saya pernah ngebaca tuh di LinkedIn siapa gitu. Dia udah mulai tapi untuk bukan di mobile ya, tapi di Selenium gitu kan. Jadi kalau misalnya dia udah elemennya berubah nih, itu kayak Facebook kan dia elemennya ganti-ganti kan dynamic gitu kan. Kelasnya kalau tiap session beda dia kan beda kan. Nah itu udah mulai bisa tuh AI-nya. Berarti ada kemungkinan agak sia-sia juga ya. Bisa aja minta tolong AI aja ya. Bisa jadi. Tapi kan kalau kita kan yang tahu ininya mas. Kalau dibilang sia-sia enggak juga ya. Karena kan butuh perjalanan juga kan. Justru karena kita tahu basicnya, justru bisa jadi kita yang bikin nempelin ke AI-nya. Gitu. Dan bisa jadi AI-nya masih jelek ya. Iya, Masih lebih murah bayar manusia maksudnya. masih belum mulai apa ya manusia. Oke, karena ini sudah jam 5 lewat, Hmm? alangkah baiknya kita akhirin aja. Oh ya, untuk sebagai informasi aja nih bahwa di bulan Agustus besok mungkin kita akan ketemu lagi Bang Uno. Hey, Mungkin bisa lebih apa? Ibarat kata itu bisa lebih mendalam lagi lah untuk seleniumnya ini. Jadi biar hmm. kita sama-sama ngebedah gitu. Jadi bukan cuman
kulitnya aja, tapi dagingnya juga Hmm. kita crop. Agustus, kita lihat ya. Oke. Mantap. Jadi untuk planning di bulan Agustus itu kemungkinan kita agak sedikit melenceng sedikit dari Python, kita beralih ke JavaScript dulu kali ya. Habis JavaScript baru kita lanjut lagi ke UI UX desainnya. Jadi biar kita itu bukan cuman ketik-ketik di kode editor aja, tapi juga kita nge-UI dulu. Jadi biar refreshing lah. Oh, oke. Ya Butuh tahu mungkin juga lah ya. mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan untuk hari ini. Sama-sama Bang. Oke, sama-sama. Yang penting mah rajin aja. Penting Rajin mah baca rajin. dokumentasi. Rajin ngulik, rajin ngulik. Ini sentot nggak diajak? Entot, saya matiin tadi. Ya udah, mungkin itu aja kali ya untuk sesi hari ini. Terima kasih ya Bang Uno dan teman-teman semuanya yang udah hadir. Terima kasih sekali lagi. Sampai Ya, ketemu di webinar bulan depan. ya, Terima kasih terima semuanya. kasih semuanya. Yo, Bye. terima kasih semuanya. Makasih Mas Tommy, makasih Mas Evan, makasih semuanya. Bye-bye.